Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Yuniasi Channel. Di Yuniasi Channel, belajar sains jadi asik. Melanjutkan materi sebelumnya di tema 5 tentang ekosistem, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi-materi yang berhubungan dengan ekosistem. Materi yang akan kita pelajari pada video pembelajaran ini antara lain jenis hewan berdasarkan makanan, daur hidup hewan, dan macam-macam simbiosis. Sudah siap anak-anak? Jangan lupa disiapkan juga buku catatan dan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting dari video pembelajaran berikut. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai antara lain 1. Siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri hewan herbivora, karnivora, omnivora, dan insektivora beserta contoh-contoh hewannya. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi daur hidup hewan beserta tahapan-tahapannya. 3. Siswa dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk simbiosis beserta contoh-contohnya. Simak video pembelajaran ini sampai selesai ya, supaya kalian bisa memahami materi yang disampaikan. Materi pertama yang akan kita pelajari adalah pembagian hewan berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan terbagi menjadi 4. 1. Hewan pemakan tumbuhan disebut herbivora. 2. Hewan pemakan daging atau hewan lain disebut karnivora. 3. Hewan pemakan tumbuhan dan daging disebut omnivora. Yang keempat, hewan pemakan serangga disebut insektivora. Untuk golongan insektivora bisa dimasukkan ke dalam golongan karnivora karena serangga juga termasuk hewan. Setelah kita mengetahui pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya, sekarang kita belajar ciri-ciri hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama, kelompok herbivor. Herbivor merupakan kelompok hewan pemakan tumbuhan. Bagian tumbuhan yang bisa dimakan hewan antara lain bagian daun, batang, buah, dan biji-bijian. Hewan herbivor memiliki susunan gigi yang terdiri atas gigi seri dan gigi geraham. Hewan herbivor tidak memiliki gigi taring. Kalian bisa lihat pada gambar di sebelah kanan. Contoh hewan herbivor antara lain belalang, rusa, kelinci, jerapah, siput, ulat, udang, dan beberapa jenis ikan. 2. Karnivora. Karnivora adalah kelompok hewan pemakan hewan lain. Hewan karnivora memiliki gigi taring, paruh, dan cakar yang tajam. Kalian bisa melihat susunan gigi hewan karnivora pada gambar sebelah kanan. Gigi taring, paruh, dan cakar yang tajam digunakan oleh hewan karnivora untuk mencengkram mangsanya atau melumpuhkan mangsanya. Contoh hewan karnivora antara lain burung hantu, anjing, burung elang, ikan piranha, dan buaya. 3. Omnivora. Omnivora merupakan kelompok hewan pemakan tumbuhan dan hewan. Hewan omnivora memiliki susunan gigi yang terdiri atas gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham.
Ketiga jenis gigi tersebut berkembang dengan seimbang. Kalian bisa melihatnya pada gambar sebelah kanan. Contoh-contoh hewan omnivora antara lain ayam, monyet, beruang, kura-kura, dan juga musang. 4. Insektivora, yaitu kelompok hewan pemakan serangga. Hewan insektivora cirinya memiliki lidah yang panjang dan lengket. Lidah tersebut berguna untuk menangkap mangsanya. Contoh hewan insektivora antara lain bunglon, katak, armadillo, cicak, dan burung pelatuk. Materi yang akan kita pelajari selanjutnya yaitu daur hidup hewan. Daur hidup hewan adalah proses perubahan bentuk tubuh yang dialami hewan sepanjang hidupnya. Berdasarkan daur hidupnya, kita bisa mengelompokkan hewan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam daur hidupnya dan kelompok hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dalam daur hidupnya. Hewan-hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam daur hidupnya, kita sering menyebutnya hewan yang mengalami metamorfosis. Metamorfosis. Kita mengenal ada dua macam metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Apa yang membedakan keduanya? Mari kita bahas. Metamorfosis sempurna dicirikan dengan adanya perbedaan bentuk tubuh yang sangat jelas antara bentuk telur saat menetas dan bentuk dewasanya. Hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna antara lain lebah, nyamuk, ngengat, kupu-kupu, dan lalat. Hewan-hewan tersebut mengalami metamorfosis sempurna dengan 4 tahap, yaitu tahap telur, larva, pupa, dan dewasa. Jenis metamorfosis yang kedua yaitu metamorfosis tidak sempurna. Dikatakan tidak sempurna karena bentuk tubuh hewan muda tidak seberapa berbeda dengan dewasanya. Artinya, bentuk tubuh hewan muda hampir sama dengan bentuk pada saat dewasa. Contohnya di sini, belalang, capung, kecoa. Kalian bisa perhatikan di gambar tahapan-tahapan pada metamorfosis tidak sempurna, yaitu telur, nimfa, dan serangga dewasa. Nimfa di sini merupakan sebutan untuk hewan muda. Jadi, bentuk nimfa atau serangga muda dengan serangga dewasa hampir sama. Oleh sebab itu, metamorfosisnya disebut metamorfosis tidak sempurna. Tidak semua hewan mengalami perubahan bentuk dan penambahan struktur tubuh. Ada juga hewan yang memiliki bentuk dan struktur tubuh yang sama saat masih muda sampai dewasa. Contoh di gambar adalah kucing. Anak kucing menjadi kucing muda dan kucing dewasa memiliki bentuk dan struktur tubuh yang sama. Begitu juga pada ayam, ikan, kadal, dan beberapa jenis hewan yang lain. Materi berikutnya yaitu hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Salah satu hubungan makhluk hidup dalam ekosistem yaitu membentuk simbiosis. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup
yang tinggal dalam ekosistem yang sama. Simbiosis dibagi menjadi 3. Yang pertama, simbiosis mutualisme, yaitu hubungan atau interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, bunga dengan lebah. Bunga untung, lebah juga untung. Bunga mendapat keuntungan dibantu penyerbukan oleh lebah. Lebah mendapat keuntungan mendapat makanan berupa nektar dari bunga. Jadi, dua-duanya saling mendapat keuntungan. Berikut ini merupakan contoh hubungan yang membentuk simbiosis mutualisme. 1. Kerbau dengan burung jalak. 2. Kupu-kupu dengan bunga. 3. Lebah dengan bunga. 4. Ikan badut dengan anemon laut. 5. Semut rangrang dengan tumbuhan. 6. Tanaman polong-polongan dengan bakteri rhizobium. 7. Flagellata dengan rayap. 8. Bakteri E. coli dengan manusia. 9. Rafflesia dengan lalat. 10. Kelelawar dengan kantong semar. Bentuk simbiosis yang kedua yaitu simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah interaksi antara dua makhluk hidup di mana salah satu makhluk hidup mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk hidup yang lain tidak dirugikan tetapi juga tidak diuntungkan. Contohnya, ikan hiu dengan ikan remora. Ikan hiu tidak mendapatkan apa-apa dari ikan remora, sedangkan ikan remora mendapatkan sisa-sisa makanan dari ikan hiu. Bentuk simbiosis yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan satu makhluk hidup dan merugikan makhluk hidup lainnya. Contohnya, hubungan antara nyamuk dengan manusia. Nyamuk mendapatkan keuntungan dan manusia mendapatkan kerugian. Berikut ini contoh-contoh simbiosis komensalisme. Anggrek dengan pohon inang, tumbuhan paku dengan pohon inang, tumbuhan sirih dengan pohon inang, ikan hiu atau ikan pari dengan ikan remora, udang dengan timun laut. Contoh-contoh simbiosis parasitisme antara lain benalu dengan tumbuhan inang, tali putri dengan tumbuhan inang, Rafflesia dengan tumbuhan inang, cacing pita dengan hewan inang, kutu dengan hewan inang, nyamuk dengan manusia, jamur panu dengan manusia, cacing gelang dengan tubuh manusia, dan kelelawar vampir dengan hewan ternak. Alhamdulillah, 3 submateri dari materi ekosistem telah kita bahas dalam video pembelajaran ini. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, bisa tulis komentar di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.